البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masuk di kitab yang baru setelah sebelumnya, yaitu kitab Thaharah yang pertama tentang bersuci, berkaitan tentang wudu, juga sebelumnya tentang masalah air, kemudian tempat-tempat air, kemudian tata cara mandi, demikian juga yang lainnya, kemudian kitab sholat, ya, tentang permasalahan sholat, tata cara sholat yang berkaitan dengannya. Itu adalah kitab yang paling banyak, ya, yang paling luas di Bulughul Maram, dan sudah kita selesaikan dengan taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yaitu tentang babul libas, tentang pakaian yang diperbolehkan dan pakaian tidak diperbolehkan ketika melakukan ibadah sholat dan semisalnya. Kita masuk berikutnya kitabul janaiz, kitab tentang jenazah. Sebutkan Imam Sunani rahimahullah taala, al-janaiz jam'u janazah. Ya, janaiz itu adalah jamak dari jenazah. Di fathul jim wa kasriyah, boleh fathah jimnya atau di kasrah, boleh jenazah. Kemudian disebutkan juga kadang mengatakan yaitu sarirnya, yaitu ranjangnya itu, kerandanya itu dan mayitnya, yang mengatakan demikian. Kemudian juga disebutkan di Tawdihul Ahkam oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala, walil mayyit ahkam dzakaruna minha shalah, dan untuk mayit yang meninggal itu ada hukum-hukum, ya, ada hukum-hukum disebutkan, ya, menyebutkan di sini di antaranya salat, ya, salat. Demikian juga wa ma yasbiquha min taksil wa takfin, dan apa yang berkaitan sebelumnya, yaitu memandikan, mengkafani. Tsumma ba'daha, kemudian setelah salat, yaitu apa, min dafnin, dari menguburkan, wa ta'ziyah, mentakziah, yakni menghibur, menguatkan orang yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Ya, demikian. Jadi berkaitan bukan hanya sholat saja, berarti berkaitan dengan apa, memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, menguburkan, ya, demikian juga hal-hal yang lain. Kemudian bukan wal maut laisa fana, kematian itu bukan berarti selesai, tidak. Wa inna huwa intiqal ruh min alam ila alam akhir. Jadi kematian itu bukan berarti fana, selesai, bukan sampai di situ kehidupan kita. Hanyalah dia itu perpindahan roh kepada alam yang lain, dari suatu alam ke alam yang lain. Alam dunia ini menuju alam yang lain, alam barzah. Itu yang perlu kita ingat. Bukan berarti orang meninggal itu selesai, tidak. Dia berpindah dari alam kehidupan ini, yang di dunia ini, dengan alam barzah nanti, dan seterusnya nanti pada hari kiamat. Dari keyakinan akidah tentang hari akhir. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-498. Qala Rasulullah Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah oleh kalian zikra hadimil ladza, penyebutan hadim. Riwayat yang lain disebutkan dengan hadim, tapi yang lebih tepat hadim. Hadim dengan dal al-qati, yaitu yang memutuskan. Kalau dengan dal, ya, maknanya adalah menyingkirkan, menghilangkan. Al-maut, yakni kematian. Maknanya berarti apa? Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, hadimil ladzat, memutuskan
kelezatan, yakni al-maut, itu kematian. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, karena itu adalah akan memutuskan kelezatan. Rawi Tirmidzi wa Nasa'i, meriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i, wa Sahih Ibnu Hibban musyaifah. Sahih hadis ini. Maka di sini ada faedah ya disebutkan oleh Imam Sunani. Wal hadis ini sebagai dalil ala annahu la yanbaghi lil insan. Sesungguhnya tidak sepantasnya bagi seorang yaghfal, untuk lalai, antikri adamil mawa'id, untuk mengingat paling besar mau'idhah, nasihat, wal maut, yaitu kematian. Ya demikian. Disebutkan di riwayat yang lain, fa innakum la tadhkurunahu fi katin illa qalalahu. Disebutkan di hadis yang lain, sungguhnya kalian tidaklah mengingat kematian ya di dalam suatu yang banyak kecuali menjadi sedikit. Wala qalil illa katharu. Dan tidaklah suatu yang sedikit kecuali menjadi banyak. Menjadi zuhud, menjadi cukup ketika mempunyai harta. Ya, jadi harta yang sedikit merasa cukup dengannya. Kemudian kalau mempunyai harta yang banyak tidak kemudian sombong. Ya demikian. Maka di sini juga yang menunjukkan keutamaan seorang untuk senantiasa mengingat kematian. Demikian juga keutamaan seorang untuk menziarah kubur. Nabi mengatakan, ya sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk menziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Fa innaha tadzakrul maut, sungguh dia itu mengingatkan kepada kematian. Kadang kita perlu juga suatu saat ketika berjalan ya atau dalam suatu keadaan mampir di kuburan ya, mengingat kita ini sekarang sedang apa, apakah kehidupan kita ini untuk Allah ataukah untuk riya ya ataukah untuk dunia. Kalau kemudian seperti itu nanti kita akan masuk dalam kuburan tersebut. Ya, ini mengingatkan kita semua tujuan kita hidup. Kemudian juga di situ ada hadis yang lain seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, Nabi menasihati Ibnu Umar memegang pundak Abdullah bin Umar, masih muda waktu itu. Ya Abdullah, wahai Abdullah, kun di dunia kana ka gurib au abri sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang melewati perjalanan. Ya, tidak ada orang seperti ini kemudian ingin lama di tempat dia. Dia cuma sebentar saja. Demikian juga hadis yang lain. Berikutnya, yang di sini beliau di Kitabul Janaiz ini pertama-tama memberikan pembukaan mukadimah dulu. Di antaranya untuk kita senantiasa mengingat kematian. Kemudian yang kedua, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim. La yatamannayanna ahadukum, jangan sekali-kali nun musyaddadah. Benar-benar Nabi melarang, jangan kalian berangan-angan. Benar-benar jangan berangan-angan. Salah seorang kalian, janganlah salah seorang kalian berangan-angan al-mauta, untuk mati. Lidurin nasalabi, karena bahaya yang menimpa dia, kebangkrutan, sakit dan sebagainya. Maka tidak boleh untuk kita berangan-angan untuk mati. Nabi melarang di sini. Ya, baikkan ala muda. Kalau tidak, ya, baikkan apabila tidak, la Buddha, tidak bisa tidak. Kalau tidak bisa tidak kecuali berangan-angan, ya, mutamanian, ya, berangan-angan. Kalau tidak bisa tidak harus berangan-angan, falyaqul, maka ucapkanlah. Ini jangan mengharapkan untuk mati karena musibah yang dialami. Kalau tidak bisa tidak, ucapkanlah falyaqul Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku. Maka natil hayah, selama kehidupan khairoli, lebih bagus bagiku. Hidupkan aku selama hidup itu lebih bagus bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, matikan aku ya Allah. Maka natil wafah, apabila kematian khairoli, lebih bagus bagiku. Sudah, ini saja, tidak boleh dari itu. Mutawan alaihi hadis Bukhari Muslim. Ya. Berarti ini secara zahirnya tidak boleh seorang berangan-angan mati. Tapi di situ disebutkan oleh para ulama, ya, peringatan juga apabila, ini bisa ditulis, apabila yang ditakutkan adalah masalah dunia, ya, maka tidak boleh. Seperti tadi, musibah, kebangkrutan. Tetapi kalau yang ditakutkan adalah takut terjatuh, ya bisa ditulis kalau takut terjatuh kepada fitnah, takut terjatuh kepada kemaksiatan,
atau kesehatan, maka boleh berangan-angan. Ya, disebutkan di sini yang disebutkan di sini apabila idza khafal fitnah ala dini, apabila takut fitnah terhadap agamanya, ya, maka ini boleh. Ya, demikian. Pada ya dulu ala ma dzakarahu Nawawi, ini menunjukkan apa yang disebut Imam Nawawi min jawazi doa bil maut, bolehnya berdoa untuk mati idza khafal fitnah ala dini, apabila takut fitnah menimpa agamanya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagai Imam Ahmad, hadis yang sahih, ya. Demikian juga hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa Nabi SAW beliau mengatakan, beliau berdoa, wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan apabila engkau menginginkan ya Allah terhadap hamba-hambamu fitnah, faqbidni ilaika, maka wafatkanlah aku kepadamu ghairu maftun, dalam keadaan tidak terfitnah. Gitu. Faqbidni, cabutlah nyawaku ya Allah, ilaika, kehadapanmu, ghairu maftun, dalam keadaan tidak terfitnah. Ini kalau engkau menghendaki terjadi fitnah terhadap hamba-hambamu, matikanlah aku menghadapmu dalam keadaan tidak terfitnah. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan boleh ketika takut terjadi fitnah dalam masalah agama berdoa untuk mati. Ya, demikian disebutkan. Tapi secara umum tadi tidak boleh seorang karena musibah yang dialami dia berangan-angan untuk mati. Apalagi lebih dari itu, yaitu bunuh diri. Ini termasuk dosa besar. Berikutnya hadis yang ketiga, wa an Buraidah radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah yakni Ibnu Husayb radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih tentang ciri-ciri husnul khatimah. Nabi, sesungguhnya Nabi SAW kalau beliau mengatakan al-mu'min, seorang mukmin ini berarti seorang beriman, seorang muslim, yang mutu bi araqil jabin, meninggal, ya, ciri-cirinya dia itu meninggal dalam keadaan bi araqil jabin. Araq itu keringat yang ada di jabin, yang ada di peluh atau keringat yang ada di dahinya, batuknya. Kalau kita ini setelah dia meninggal kemudian keluar keringat di dahinya itu, di batuknya itu, di atas mata dia sekitar itu. Rawi salah sama meriwayatkannya yang tiga Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, ini Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Disebutkan oleh Imam Sunani ana ibarah ama yukabiduhu min siddati syiab, ini nazar, dengan sebab apa yang dia itu dengan berat menghadapi beratnya nazar, yakni tercabutnya nyawa dia. Di situ ada hadis innal mauta sakarat, sungguhnya kematian ada sakarat. Kematian ada sakaratul maut. Ya, beratnya menghadapi sakaratul maut, ya, beratnya menghadapi, ya, roh yang dicabut itu sakaratul maut, maka dia keluar keringat di dahinya. Ya, demikian sebutkan. Ya, insyaallah demikian. Sampai di sini sebelum kita sudah ila ila Anda.